Halo, selamat malam teman-teman semuanya, warga negara Indonesia di Hong Kong dan Makau. Apa kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu dimanapun teman-teman berada. Selamat malam, kita bertemu kembali di acara Ngopi Instan episode 10, Ngobrol Pintar, Interaktif dan Spontan KJRI Hong Kong. Bersama saya Aisyah Tanitias, konsul muda KJRI Hong Kong yang akan menemani teman-teman semua di Ngopi Instan pada malam hari ini. Pastikan juga teman-teman yang menyaksikan acara pada malam hari ini sudah like dan follow Facebook KJRI Hong Kong dan juga media sosial KJRI Hong Kong lain. Kita ada Twitter, Instagram dan juga YouTube. Pastikan teman-teman sudah mengikuti kita di media sosial tersebut untuk mengikuti informasi dan update terkini yang pastinya akan bermanfaat untuk seluruh warga negara Indonesia di Hong Kong. Saya ingatkan juga teman-teman bisa ikut bergabung ngobrol dengan kita malam hari ini baik di kolom komentar maupun menyampaikan pertanyaan melalui nomor WhatsApp kita di 9400 1506. Sekali lagi di 9400 1506. Jangan lupa sampaikan pula nama beserta pertanyaannya. Akan ada 2 orang penanya yang beruntung yang akan mendapatkan hadiah sebesar 500 Hong Kong dolar persembahan dari Bank Negara Indonesia, Bank BNI. Di episode sebelumnya sudah ada 2 orang pemenang yang beruntung. Selamat kepada Ibu Sri Sulastri. Kemudian yang kedua, Ibu Mudah Riswati. Selamat kepada Bu Sri dan Ibu Mudah yang mendapatkan hadiah sebesar 500 Hong Kong dolar persembahan dari Bank BNI. Pastikan teman-teman di episode ini juga menyampaikan pertanyaan ya. Apa saja pertanyaannya? Silakan disampaikan sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, yakni love is beautiful, you just have to be mindful. Cinta itu indah, tapi kita juga harus bijak untuk mengelola atau menjalin hubungan cinta gitu ya. Hubungan cinta itu pastinya ketika kita ingin berhubungan dengan seseorang berdasarkan cinta pasti ingin berakhir dengan bahagia. Namun tidak selalu itu yang terjadi. Di episode sebelumnya kita sudah menyaksikan cuplikan sedikit mengenai kisah seorang pekerja domestik yang mengalami krisis, mengalami kehamilan dan melahirkan sembari masih bekerja sebagai pekerja domestik di Hong Kong. Hal seperti ini tidak sedikit kita temui di Hong Kong, termasuk juga dialami oleh para pekerja migran dari Indonesia. Pada malam hari ini kita akan membahas lebih lanjut terkait hal tersebut bersama 3 orang narasumber yang sudah hadir bersama saya. Selamat malam kepada Ibu Christina Zebua. Selamat malam Bu Ayu. Selamat malam kepada Ibu Medina Spears dan Ibu Ibu Natalia Tangke. Selamat malam Ibu Ayu. Ya, ketiga narasumber kami ini dari Pathfinder, sebuah yayasan sosial yang mitra erat KJRI Hong Kong yang selama ini sudah sering berkoordinasi intensif terkait pelindungan pekerja migran di kasus-kasus yang terkait dengan kerentanan anak dan ibu pekerja migran serta kasus-kasus terkait lainnya di Hong Kong ini. Kalau boleh saya sebelum masuk ke tema bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana kiprah Pathfinders ini, apa saja kegiatannya dan sudah berapa lama beroperasi di Hong Kong. Boleh ke Bu Natalia silahkan. Makasih Ibu Ayu. Jadi Pathfinder ini pertama kali bukan karena didirikan karena kita mau membuka suatu organisasi, tetapi karena pendirinya dulu adalah juga seorang ibu perempuan, dua orang ibu perempuan yang bertemu dengan ibu migran dengan ada bayi. Kemudian ternyata ibu migran dan bayinya ini dalam keadaan yang sangat krisis ya, tidak ada tempat tinggal yang tetap, kemudian anak-anaknya tidak terdokumentasi, membutuhkan bantuan support secara untuk makanan dan kesehatan sebagainya.
sehingga mereka menolong. Beberapa hari kemudian kedua ibu migran ini kembali kepada kedua pendiri kami itu tersebut, kemudian membawa beberapa temannya yang lain. Jadi ternyata bukan cuma 2 orang pada tahun itu, sekitar tahun 2007. Kemudian melihat kebutuhan ini bahwa ternyata di dalam masyarakat Hong Kong itu ada komunitas sendiri, ibu migran dan anak-anaknya yang sangat rentan, sehingga dan tidak ada seperti kayak tersembunyi di dalam masyarakat, sehingga dilihat adanya kebutuhan ini, maka dijawablah dengan mendirikan Pathfinder. Kalau kita bisa lihat slide yang pertama, di situ kita bisa lihat tujuan didirikan Pathfinder itu karena kita percaya bahwa semua anak yang lahir ke dunia ini seharusnya mendapatkan awal yang adil, awal yang sama. Dan untuk mendapatkan tujuan itu, makanya visinya adalah memastikan pelayanan kami untuk memastikan bahwa anak ini yang sangat rentan di tengah komunitas yang tidak mengenali mereka, tidak mengidentifikasi mereka, bisa mendapatkan, bisa terlindungi dan juga bisa terdokumentasi. Karena terdokumentasi itu kan kalau anak lahir dan tidak ada dokumentasi, maka akan sulit untuk mendapatkan, untuk melanjutkan yang lain-lainnya, akses ke pendidikan, akses ke kesehatan. Itu sangat sulit didapatkan. Karena itu fokus kami Pathfinders adalah bahwa semua anak yang lahir ke dunia itu berharga. Karena berharganya anak ini, maka kami sediakan layanan untuk mengantarkan ibunya yang selama krisis, pada saat dari melahirkan sampai melewati masa krisis itu kami dampingi, dan juga bukan hanya anaknya, tetapi kalau kita melihat anaknya maka akan melihat ibunya juga, sehingga memberdayakan, maksudnya memberikan dorongan, memberikan dukungan support kepada sang ibu, sehingga pada saatnya nanti dia cukup kuat dengan informasi yang lengkap untuk memberikan keputusan yang tepat untuk masa depan dia dan masa depan anaknya, sehingga namanya Pathfinders, menemukan jalan Pathfinders. Dan nilai-nilai yang kami pegang adalah karena sangat sensitif ya, kehamilan pada saat bekerja sebagai pekerja migran di Hong Kong, kita tidak menghakimi, tidak judgmental, menghargai setiap orang sama, kemudian penuh semangat dan berani, itu perlu karena pada saat down itu sangat diperlukan, berempati, penuh pertimbangan dan kolaboratif. Ini untuk itu awalnya dulu kami berdiri, kemudian seiring karena sudah 2007-2008 sudah hampir 13 tahun 12 tahun Pathfinder melakukan ini, maka untuk sekarang ini kondisinya pelayanan kami sudah disesuaikan dan mungkin akan disampaikan oleh Ibu Christina Sebua. Ya, sudah 12 tahun ya. Sudah 12 tahun Ibu. Apa yang berbeda Bu sejak awal pertama sampai sekarang ini dari Pathfinders, ada approach barukah Bu? Selama beberapa tahun terakhir dan setelah hampir 12 tahun, Pathfinders menanyakan ke dirinya, mengatakan ini, benar, krisis yang berkaitan dengan kehamilan yang tidak direncanakan, kerentanan anak dan ibu akan selalu ada. Jika Pathfinders ingin suatu saat di masa depan tidak diperlukan lagi, apa yang bisa kami siapkan sehingga sekalipun krisis mungkin tetap ada, teman-teman lebih mudah mendapatkan informasi, mendapatkan layanan yang bisa diakses, mengetahui bagaimana harus mengambil tindakan bijak, dan sebisa mungkin malah mencegah krisis terjadi. Itu sebabnya dengan cara berpikir bahwa suatu saat semoga layanan kami tidak diperlukan lagi, kami mulai fokus beberapa tahun terakhir dan terutama tahun ini, itu strategi kami 2 tahun ini, fokus pada pendidikan komunitas, fokus pada pemberdayaan pekerja rumah tangga asing di Hong Kong. Dan kami berharapnya bahwa semua teman-teman akan belajar tentang informasi yang benar, sehingga bisa mengambil keputusan yang jauh lebih baik dan terhindar dari krisis. Intinya sekarang mulai ingin berusaha menyelesaikan masalah dari akarnya ya Bu ya. Benar. Kalau dari kasus serupa seperti tadi PM yang mengalami krisis, itu sebetulnya seberapa banyak Bu dialami oleh pekerja migran domestik di Hong Kong ini? Saya boleh ke Bu Medina.
Dari data yang kita miliki untuk pada saat ini, saya bisa menyebutkan dari tahun 2017 hingga tahun 2020 sampai bulan Mei, pertengahan Mei ini kita mempunyai 173 kasus. 173 kasus. Betul. Ya. Banyak ya. Lumayan banyak ya. Banyak, memang. Oke. Baik, lalu ketika seseorang mengalami krisis tadi, pastinya banyak aspek yang terkait, banyak kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh seseorang ini, pastinya mengenai dokumen keimigrasian maupun kontrak kerja dia dengan majikan selanjutnya bagaimana. Apa saja Bu sebetulnya aspek yang terkait dengan apabila seseorang mengalami krisis kehamilan dan melahirkan ketika dia masih bekerja sebagai pekerja domestik di Hong Kong. Jadi memang satu posisi yang sulit ya. Kalau misalnya seorang pekerja rumah tangga hamil di Hong Kong, itu tantangannya lumayan banyak. Karena yang pertama adalah bagaimana biasanya dari klien kami, bagaimana cara memberitahukan yang pertama ke majikan. Kemudian majikan juga bagaimana reaksinya nanti. Dan banyak sekali dari klien-klien kami yang tidak menyampaikan kehamilan tersebut sampai hampir melahirkan. Jadi kehamilan tidak bisa disembunyikan ya. Lama-kelamaan pasti ketahuan. Betul. Jadi kalau saran kami sebaiknya pada saat mengetahui kehamilan harap diberitahukan secara formal kepada majikan dengan menyerahkan surat dari dokter. Kemudian sebaiknya memang jujur saja ya, betul ya, untuk mengantisipasi hal yang lebih. Tapi sebelum itu mungkin kita saksikan dulu satu video untuk lebih menggambarkan kasus yang terjadi ini sebetulnya seperti apa. Kita punya tayangan contoh kasus yang terjadi. My employer hit me. No, tell police or tell the agent. Just run away. They straight away in the night. Yeah. First there is a 4 month. Any friend I just follow to sleep in their house. I have pregnant already 5 months. When my son 1 week old, I'm slept in the park for 1 week. For sleep in the garden. I'm not bring not enough the clothes. And then the baby have problem. In the Pathfinder, I'm learning to sewing the blanket. Maybe if I can to sewing ready use the machine. Yeah, maybe if I have money or I can work already in Indonesia. Yeah, maybe can I open the shop. Just I pray to the God. I want my child, yeah, to be good person, yeah. And then just good in the life. Nyata terjadi ya, memang kisah nyata ini terjadi. Ibu Mary yang mengalami kehamilan dan melahirkan sembari masih bekerja sebagai pekerja domestik. Mungkin secara detail apa yang terjadi dengan Ibu Mary ini Bu, dan apa saja aspek-aspek yang menjadi permasalahan mungkin kepada Ibu Mary ini maupun kasus-kasus lain ya, misalnya terkait. Ya, secara umum kita bisa melihat kasus dari Ibu Mary ini sebenarnya tidak unik ya, karena banyak sekali yang dimulai dengan tadi seperti kita tadi bilang sebagai pekerja rumah tangga asing kemudian hamil dan tidak memberitahukan, dan sayangnya juga ada beberapa yang memang kekerasan ya dari majikan dan sebagainya. Nah kebetulan Ibu Mary ini juga dia mengalami hal seperti ini. Dari kasus Ibu Mary kita bisa melihat bahwa kemudian dia tidak mempunyai pekerjaan kembali.
setelah kejadian kehamilan tersebut, di mana dia di-terminate istilahnya ya, kontraknya oleh majikan. Dan secara umum sekarang saya bisa menggambarkannya bagaimana situasi apabila majikan men-terminate kontrak tersebut. Majikan sebetulnya tidak mempunyai hak untuk memberhentikan seorang PMI untuk determinasi karena alasan kehamilan, betul. Ini ada hukumnya juga di Hong Kong. Tetapi ini masih banyak yang prakteknya di Hong Kong ya. Dan banyak juga dari PMI, dari komunitas PMI yang tidak berani untuk istilahnya membuat sesuatu tuntutan. Karena kalau misalnya sepertinya ya mungkin saya tidak tahu bagaimana latar belakangnya atau alasan yang dengan pasti, cuma mungkin takut karena hamil, kemudian juga tidak tahu harus kemana. Jadi akhirnya setelah di-terminate mempunyai waktu 14 hari di Hong Kong, dengan harapan pada saat hamil tidak mempunyai tempat tinggal, ingin mendapatkan majikan baru. Nah, ini tantangan yang sangat besar. Kemudian juga setelah itu apabila tidak berhasil untuk mendapatkan majikan baru, dikarenakan banyak hal, para PMI yang mengalami kehamilan ini tidak berani untuk pulang kembali ke tanah air. Sama juga beberapa banyak alasan-alasan yang berbeda. Setelah itu ini akan jatuh ke dalam krisis di mana mereka akan melebihi batas waktu untuk tinggal di Hong Kong selama 14 hari dan kemudian menjadi overstay. Di mana yang ingin saya tekankan, kalau overstay itu di Hong Kong ini adalah satu tindakan kriminal yang bisa dijatuhkan hukuman penjara. Ini sangat berbahaya ya. Dan itu sudah ada menjadi di sejarah nanti sudah ada tindakan kriminal. Dan untuk kembali bekerja di Hong Kong atau bekerja di mana saja akan mengalami kesulitan karena sudah ada sejarah ini. Dan juga untuk kalau misalnya sudah overstay, biasanya mereka ingin mendapatkan tunjangan karena tidak bisa bekerja kalau overstay di Hong Kong kan, betul. Kemudian ada satu status di mana yang di komunitas PMI ini umumnya disebut sebagai paperan atau recognition paper di Hong Kong. Ini juga sebetulnya bukan satu jalan keluar. Karena status recognition paper ini atau paperan ini sebetulnya statusnya tidak legal di Hong Kong. Ini hanya satu kertas yang menyatakan bahwa orang tersebut mempunyai izin untuk tinggal di Hong Kong, tetapi tidak mempunyai hak-hak yang legal dan tidak diakui oleh pemerintah Hong Kong dan tidak mempunyai hak-hak yang sama seperti penduduk Hong Kong. Jadi nanti apabila sudah mempunyai anak di sini, kemudian anaknya juga statusnya sama menjadi paperan, kita melihat dampaknya akan sangat berbahaya untuk anak karena nanti anaknya juga tidak mempunyai hak-hak yang sama dengan orang-orang penduduk Hong Kong ini. Seperti misalnya yang kita lihat yang paling penting ya, anak tidak bisa bersekolah di Hong Kong. Nah, ini yang mengeluarkan adalah Education Bureau atau Departemen Pendidikan di Hong Kong. Ini kita ada sirkulasinya di sini nomor 13 tahun 2018, di mana disebutkan bahwa anak-anak para recognition paper tidak diperbolehkan untuk bersekolah. Permintaan untuk menyekolahkan anak ini hanya akan dipertimbangkan oleh Direktur Imigrasi Hong Kong dan ini sifatnya hanya sementara. Karena pada suatu saat nanti berhubung statusnya tidak legal di Hong Kong, ini akan mengalami deportasi atau dikembalikan ke negara asal. Dan ini waktunya tidak bisa menentukan hanya pemerintah Hong Kong ataupun dari pemegang paper sendiri. Mereka bilang saya ingin pulang. Itu alur yang biasa terjadi ya Bu ya. Jadi ketika dia hamil melahirkan lalu di-terminate majikan, lalu overstay, lalu kemudian paperan, tapi konsekuensi belakangnya juga sangat kompleks sekali, panjang sekali. Ini kebanyakan seperti itu. Dan nanti juga karena tidak mempunyai dokumentasi dan status imigrasi, status sebagai seseorang tidak
tidak mempunyai status istilahnya. Karena kalau sudah mempunyai reconnaissance paper, paspor harus diserahkan kepada pemerintah Hong Kong. Jadi tidak mempunyai status kewarganegaraan. Itu yang disayangkan, dan nanti anak pun tidak bisa bersekolah dan tidak mempunyai status itu tadi yang sangat penting. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengingatkan kembali ke teman-teman, silakan sampaikan pertanyaannya ke kita di 94001506. Kita akan bahas bersama nantinya. Silakan sampaikan pertanyaannya. Baik, Bu Medina, tadi anak juga tidak bisa bersekolah. Bagaimana dengan akses kesehatan, Bu? Apakah juga masih bisa dapat? Akses kesehatan juga sebetulnya tidak bisa mendapatkan seperti saya bilang tadi, hak-haknya tidak sama dengan penduduk Hong Kong. Tetapi di Hong Kong ini kebetulan banyak sekali NGO ya, atau lembaga swadaya masyarakat yang bisa memberikan akses kesehatan seperti ini. Baik, pastinya tadi status imigrasinya tidak jelas, lalu kemudian hak-hak baik dari ibu dan anaknya juga keduanya tidak bisa terpenuhi begitu ya. Selain itu, apalagi Bu yang terkait apakah misalkan dalam hal ini apakah mereka juga pastinya mereka menjadi semakin rentan terhadap pelanggaran hukum juga ya Bu ya. Karena kalau kita melihat secara ke depan, untuk seseorang yang memegang status reconnaissance paper atau paperan ini, yang pertama tidak diperbolehkan bekerja, kemudian tidak boleh untuk bersukarela, bisa mendapatkan pendidikan, tetapi ini seperti training dari NGO ya, untuk pemberdayaan istilahnya. Dan nanti kalau sang anak mempunyai status yang sama, kalau kita melihat ke depan, anak setelah misalnya bisa mengecam pendidikan di Hong Kong dengan di bawah diskresi dari Direktur Imigrasi Hong Kong, tetapi nanti setelah anak selesai sekolah di Hong Kong, anak ini tidak bisa juga bekerja. Ya. Jadi istilahnya, dan nanti pada saat anak sudah mempunyai harapan dan mimpi dan keahlian, mereka mungkin bagus di sekolah mengenai musik atau mengenai olahraga, mereka tidak bisa misalnya bertanding untuk diundang ke luar negeri seperti itu. Jadi istilahnya jangan sampai kita mengubur harapan mereka hanya karena kita tidak mau menghadapi kenyataan mungkin lebih sulit ya, seperti itu. Saya tidak bisa menggampangkan seperti itu, cuma kita hanya bisa menyarankan untuk melihat ke depan lebih jauh bagaimana dan apakah dampaknya nanti untuk masa depan anak tersebut. Ya. Baik, sepertinya sudah ada pertanyaan yang masuk Bu, mungkin bisa kita mulai bacakan. Ya, pertanyaan pertama dari Ibu Karini di Sung Kwan Po. Pernikahan tanpa restu orang tua banyak menimbulkan masalah yang cukup rumit, bahkan perceraian dan kelukaan. Saya memiliki seorang kerabat yang tak diakui ibu kandungnya, sudah berkali-kali usaha bertemu ibu terus dilakukan, namun tidak ada tanggapan yang mengarah pada perubahan untuk membaik. Pertanyaannya, apakah benar kepekaan cinta seorang ibu akan punah karena kesalahan besar seorang anak sehingga tercipta luka pada sudut hati? Lalu di sisi lain mungkin juga karena kurangnya perhatian orang tua. Lalu yang kedua, adakah cara yang tepat untuk membenahi rumah tangga yang berujung perceraian, di mana akibat kehamilan yang tak direncana banyak menciptakan tekanan batin dan stres yang luar biasa? Oke. Akibat apa yang timbul jika sikap orang tua menunjukkan citra diri yang negatif di depan anak? Baik, ini berbicara mengenai cinta, hubungan pernikahan gitu ya Bu ya. Anak bisa agak kita bahas juga. Mungkin kita ke pertanyaan kedua ya Bu ya. Adakah cara yang tepat untuk membangun rumah tangga yang berujung perceraian di mana akibat kehamilan yang tak terencana? Ini banyak ditemui kasus seperti ini ya Bu ya, ketika di Indonesia sudah menjalin pernikahan tapi terjadi kehamilan tidak terencana ketika bekerja di Hong Kong, kemudian berujung pada perceraian. Kira-kira apa yang bisa di-share kepada rekan-rekan siapa tadi? Ibu Karina.
nanti mungkin teman-teman Ibu Karini. kan Ibu Karini. Selamat malam Ibu Karini. Ketika kehamilan yang tidak direncanakan terlibat, hubungan jadi lebih kompleks ya. Tadi sudah disebutkan juga oleh moderator kita Bu Ayu, jika punya pasangan di Indonesia dan kemudian kehamilan yang tidak direncanakan adalah dengan seorang yang lain, saya pikir kita semua akan mengerti bahwa pihak yang satu akan merasa dikhianati, merasa dilukai, komitmen yang ada diabaikan. Dan saya pikir kita semua bisa mengerti itu. Hanya kebesaran hati yang bisa membuat itu jauh lebih baik. Jika saya tidak tahu seperti apa hubungan temannya Ibu Karini dengan pasangannya, tetapi memulai mengatakan dengan jujur apa yang terjadi mungkin salah satu tahap pertama, dan kedua, ketika jujur mungkin pasangan akan berbesar hati atau juga mungkin susah memaafkan. Tentu doa kita semoga bisa memaafkan, semoga bisa kembali berkumpul sebagai keluarga. Tetapi sekali lagi ada komitmen yang diabaikan dan dikhianati. Mungkin waktu akan menyembuhkan, mungkin, tetapi mungkin juga tidak. Dan jika kita tidak menginginkan perceraian, tidak ada yang menginginkan perceraian, tetapi jika pun terjadi, maka sekarang sudah ada kehamilan dan akan ada anak, mungkin sebaiknya teman bisa fokus kepada kehamilannya dan kepada anaknya dan bisa belajar lebih bijak. Ya, belajar lebih bijak. Baik. Tadi selain kita kembali ke pembahasan mungkin ya Bu ya, selain kasus yang dihadapi seperti contoh tadi Ibu Mary, kasus-kasus lain ini seperti apa Bu yang terjadi biasanya terkait dengan ibu migran dan anak yang akhirnya menjadi rentan? Jadi tadi sudah disebutkan ya Ibu ya bahwa ketika mengalami krisis, definisi krisis itu kan sangat luas. Tadi sudah dibahas bagaimana status secara keimigrasian, secara hukum, pendokumentasiannya dan status anaknya nanti setelah lahir. Tetapi pada saat kita mengalami krisis ini dan hamil pada yang tidak direncanakan, maka banyak hal yang menjadi tekanan kepada ibu. Akan sangat apalagi kalau tidak membicarakan lebih banyak dengan pasangan, maka akan ada biasanya kalau sudah terlanjur hamil ya, mau melepas pasangan meskipun pasangannya itu abusive atau memperlakukan dengan keras atau apa yang namanya menyakiti, akan sulit untuk melepaskan karena banyak pertimbangan, keikatan. Aduh gimana anaknya, ya kan? Jadi akan sangat rentan. Kemudian kadangkala juga ada masa-masa di mana kalau sudah hamil dan tidak tahu harus kemana, maka akan mulai berpikir sendiri, mencari solusi sendiri. Nah, salah satunya adalah aborsi. Jadi ada beberapa kasus yang terakhir, ada beberapa kasus yang terjadi dan hampir setiap tahun ada kasus di mana pekerja migran Indonesia ditangkap melakukan tindakan kriminal di Hong Kong karena melakukan aborsi ilegal. Aborsi ilegal. Kenapa dikatakan aborsi ilegal? Di Hong Kong ada legal abortion, tetapi peraturan sangat ketat. Banyak yang harus dilalui. Kemudian nanti akan ada salah satu contoh itu pada tahun 2018 sudah melanggar hukum aborsi legal di Hong Kong. Kemudian hukumannya sangat banyak, hukumannya sangat berat karena itu sudah menghilangkan nyawa anaknya, itu maksimal penjara bisa sampai 7 tahun. Kemudian biasanya yang seperti tadi sudah dikatakan Ibu Medina bahwa biasanya hamil kemudian diterminate majikan, kemudian overstay. Jadi berlapis-lapis tindakan kriminal yang sudah dilakukan oleh teman-teman yang mengalami kehamilan selama bekerja ini kalau tidak mendapatkan informasi yang tepat di awalnya. Jadi kenapa disitulah Pathfinder hadir untuk
berusaha untuk memberikan pendampingan kepada teman-teman dalam masa krisis ini. Sehingga kembali lagi karena ada anak yang dikaitkan di dalam ini, ada masa depan seorang anak. Bayangkan hanya karena dengan ibunya tidak mendapatkan informasi yang lengkap bahwa sebenarnya ada support lain pada saat saya hamil di Hong Kong. Iya, saya sudah melakukan kesalahan. Maksudnya tidak semua, maksudnya saya tidak bisa mengatakan bahwa yang kita bahas di sini adalah kehamilan yang tidak terencana. Ada juga kehamilan yang direncanakan, memang sudah berencana dan siap untuk hamil meskipun dalam keadaan bekerja di Hong Kong. Tetapi ada juga yang tidak terencana dan akhirnya mengalami krisis karena tidak ada informasi yang lengkap, maka itulah berpikir sendiri, mencari solusi sendiri, dan akhirnya melakukan hal-hal tindakan yang saya bisa katakan mungkin agak bukan tindakan yang fatal ya, membahayakan dia sendiri karena ada tindakan kriminal dan apalagi sudah menghilangkan nyawa seorang anak. Itu sehingga kami memberikan pelayanan ini untuk mendampingi selama masa krisis ini sehingga dapat dilewati masa krisisnya. Tetapi kembali lagi keputusan bahwa akan banyak hal, keputusan akan meneruskan membesarkan anak di Hong Kong atau pulang atau bagaimana itu keputusan ibu, dan kenapa kami akan berikan semua informasi lengkap dia memutuskan untuk masa depan yang lebih baik untuk ibu dan anak. Oke, baik, mungkin sekedar informasi saja tadi terkait aborsi, sebetulnya ada syarat apa yang bisa dipenuhi ketika bisa dibilang aborsi legal? Jadi untuk aborsi legal di Hong Kong maksimal usia kandungan 24 minggu. 24 minggu ya Ibu, kalau bisa dikoreksi nanti sama Ibu Medina dan Bu Kristina, 24 minggu itu di undang-undang, tetapi itu pelaksanaannya. Padahal untuk melaksanakan ke arah sini akan ada beberapa proses, panjang prosesnya, harus konsultasi dokter dan dokter yang akan menilai bahwa memang ibu ini tidak siap secara mental atau fisik untuk memiliki anak, ataukah ada kelainan fisik atau pada janinnya sehingga sebaiknya tidak diteruskan. Dan itu harus ada rekomendasi 2 dokter. 24 minggu itu adalah batas terakhir bahwa sudah dilaksanakan prosedurnya, maka kalau mau melaksanakan ada niat untuk itu harus ditarik beberapa minggu ke belakang ya. Dan hanya boleh dilakukan di rumah sakit rumah sakit publik Hong Kong dan juga family planning. Tapi kami sarankan, maksudnya ini hanya sepintas kita bahas ya, karena itu adalah hal yang sangat serius. Kalau butuh informasi lebih lanjut, hubungi family planning atau menghubungi kami lagi lebih lanjut. Ya, tadi disampaikan bahwa Pathfinder memang ingin menyampaikan informasi sebanyak-banyaknya kepada ibu-ibu migran yang mengalami hal seperti itu. Tapi sejauh apa Pathfinder ini menolong ibu-ibu migran ini? Sejauh apa sih pendampingan yang dilakukan? Pendampingan yang kembali kami ulang-ulang terus dalam masa krisis ya, bahwa pada saat pertama, biasanya kalau untuk teman-teman yang masih bekerja, pada saat bekerja dan hamil, entahkah itu hamil karena pulang cuti dan bertemu dengan pasangan di Indonesia, ataukah di sini ada bertemu pasangan dan hamil, pasti akan menimbulkan perasaan yang stres. Saya juga seorang ibu, jadi pernah mengalami hamil tanpa kondisi itu pun sangat kondisi hamil itu sangat berat, bukan sangat sukacita karena akan ada anak, tetapi bukan situasi yang mudah karena perubahan hormon secara fisik dan sebagainya. Itu berat, sehingga kalau memang tidak bisa mengkop itu, karena ada juga yang memang hamil terencana dan pasangan bisa support, itu berarti tidak krisis ya. Nah, kalau krisis berarti dia sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan, sehingga butuh support dari orang lain. Nah, disitulah kami berperan. Biasanya kalau krisis itu ya memang karena tidak bisa ngomong ke majikan, ya takut dipecat, kami mediasi. Ada kalau sudah datang akan ada mediasi, dibantu mediasi dengan majikan, karena seperti kata Bu Medina tadi, kondisi paling baik secara status adalah mempertahankan status visa bekerja ibunya. Nah, kemudian setelah itu selama ini dibantu untuk masuk pemeriksaan kesehatan, karena kalau masih ada
visa pekerja itu masih bisa akses ke kesehatan, Bu. Tapi begitu sudah keluar dari majikan 14 hari overstay dan kemudian paper nggak ada akses untuk itu. Jadi pertahankan itu kalau memang tidak bisa overstay, kemudian kalau memang paper, tapi kami sangat menyarankan mempertahankan status ini dan kemudian diberikan informasi lengkap. Dari informasi lengkap itu baru bisa memutuskan mau apa. Ya, banyak pilihan ya, melahirkan di Hong Kong atau pulang ke Indonesia, melanjutkan bekerja atau tidak, mau ngambil cuti kehamilan apa tidak, kemudian bagaimana anaknya mau dibesarkan di mana. Itu semua keputusan yang akan diputuskan sendiri oleh ibu, bukan pathfinder. Kemudian kalau boleh saya tambahkan juga dari segi anak, apabila anak sudah lahir kemudian datang kepada Pathfinders, kami juga bisa membantu untuk secara dokumentasi. Apalagi kalau misalnya sudah siap untuk pulang kembali ke Indonesia, ini sangat penting untuk mendaftarkan akte kelahiran dari rumah sakit, kemudian didaftarkan ke KJRI. Surat akte kena lahir, di mana nanti di Indonesia harus didaftarkan lagi ke Disdukcapil, karena itu nanti yang akan berlaku di Indonesia pada saat anak akan masuk ke sekolah. Jadi kita juga membantu dan memastikan bahwa setiap ibu dan setiap anak yang akan pulang ke Indonesia mempunyai semua dokumentasi yang benar. Ya. Baik, kita buka pertanyaan lagi karena sudah ada yang masuk kembali. Baik. Selamat malam, saya Tini. Selamat malam Bu Tini. Mau tanya soal kehamilan, tapi terjadi setelah cuti dari Indonesia. Balik ke Hong Kong ternyata positif hamil. Bagaimana prosedurnya? Apakah kita sendiri yang harus berkontrak sampai batas kehamilan berapa bulan kita bisa stay di Hong Kong? Oke. Ya, terjadi kehamilan ketika cuti ya, jadi kembali ke Hong Kong dalam keadaan hamil. Kita akan menjawab ini, tetapi sebenarnya pertanyaan ini tepat dengan presentasi kita yang selanjutnya ya. Oke, nanti kita akan bahas selanjutnya ya Bu ya. Tapi sebelum itu silakan diminum Bu. Ngobrolin tadi nggak berasa ya. Oke, baik. Ketika terjadi krisis pasti tadi sudah banyak diceritakan, tapi apa sih yang langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menghindari krisis itu bisa terjadi? Mendapatkan informasi, dan salah satu informasinya berkaitan dengan hak sebagai pekerja rumah tangga asing di Hong Kong. Ibu Natalia akan berbagi ini, dan saya pikir akan banyak dari informasi ini yang akan menjawab pertanyaan dari Mbak Ibu siapa tadi? Tini tadi. Bu Tini dari sudah tidak ada lainnya. Jadi jika pekerja rumah tangga, jadi di Hong Kong hukumnya adalah itu akan hukum tenaga kerja di Hong Kong adalah jika semua perempuan yang bekerja berhak untuk hamil, termasuk pekerja rumah tangga. Jadi kalau lagi hamil, pada saat hamil, tadi pertanyaannya apa yang harus dilakukan, bagaimana selanjutnya, siapa yang harus memutuskan kontrak? Menarik sekali, tidak harus memutuskan kontrak jika masih mau bekerja. Ya, jadi karena memang bukan jadi alasan untuk terminate tadi ya. Iya, jadi hamil itu bukan tindakan kriminal. Ya. Jadi hamil adalah hak seorang, semua perempuan, termasuk perempuan yang bekerja, termasuk pekerja rumah tangga. Jadi kalau pulang cuti kemudian balik dan hamil, bicarakan dengan majikan dengan jujur, saya hamil begini, terus kalau kemudian bicarakan dengan pasangan, telepon ya pasangan ke Indonesia, ini gimana, apakah saya hamil, apakah saya akan melanjut bekerja atau bagaimana, saya pulang saja atau gimana. Karena kalau memang keputusannya mau lanjut kerja, boleh mengambil cuti hamil, karena di bawah Undang-Undang Ketenagakerjaan Hong Kong, setiap wanita bekerja berhak untuk mendapatkan cuti hamil selama 10 minggu jika sudah bekerja selama 40 minggu, tidak kurang dari 40 minggu. Untuk lebih detailnya ada, tapi yang penting intinya bahwa berhak mendapatkan cuti hamil. Ya. Kemudian siapa yang harus break? Kalau ibu memang tidak mau, masih mau melanjutkan pekerjaan, silahkan melanjutkan pekerjaan. Tetapi itu
bicarakan dengan majikan kondisinya, dan Anda berhak untuk mendapatkan cuti sakit kalau memang ada kondisi yang memberatkan, kehamilan, pekerjaan misalnya angkat berat. Kalau memang majikan susah untuk diajak ngomong, konsultasi dokter, nanti ada surat dokter yang akan menjelaskan kepada majikan. Kalau memang teman-teman memang kami mengerti ya, sulit kadang-kadang untuk membicarakan ini dengan majikan, sungkanlah, terlalu baik, nanti malah takut dipecat. Kalau memang sudah sampai di situ, boleh datang ke Pathfinder dan bisa kami bantu untuk mediasi dengan majikan. Tetapi kami tidak menjanjikan 100% bahwa kalau sudah ke Pathfinder pasti tidak akan dipecat, karena kami tidak bisa mengatur majikan ya. Jadi setidaknya sudah tahu haknya dan jangan tidak salah langkah, karena kadang-kadang dengan stres ini banyak kasus di mana stres dan akhirnya tadi berakhir dengan aborsi atau akhirnya break padahal sebenarnya masih mau bekerja ya kan. Kemudian apalagi dengan segala tekanan biasanya dari agen bahwa kamu kalau hamil nanti tidak boleh, itu kamu harus yang break karena kamu salah. Tidak seperti itu. Tadi kasusnya hamil dengan suami di Indonesia, tapi banyak juga kejadian yang berada pada hubungan yang tidak seimbang, bahkan abusive dan lain sebagainya. Apa sih yang perlu diketahui yang bisa kita share ke teman-teman, Bu, untuk menghindari hal-hal yang semacam itu? Ya. Ini biasanya kalau yang dari kasus-kasus yang kita dapatkan adalah teman-teman kita bekerja di sini jauh dari keluarga, kemudian bekerja lingkungan kita memang terbatas karena kita di negeri orang, kesepian, dan akhirnya banyak godaan lah ya. Kemudian banyak sekali miskonsepsi atau salah pengertian yang tersebar di kalangan kita. Ada yang bilang kalau misalnya menikah di Hong Kong akan otomatis menjadi penduduk Hong Kong. Ada yang bilang kalau misalnya nanti anaknya lahir di Hong Kong akan otomatis jadi penduduk Hong Kong. Itu semua kesalahpahaman yang sudah ada. Padahal tidak benar. Menjadi penduduk Hong Kong itu bukan hanya karena menikah di Hong Kong, tetapi ada banyak prosedur yang akan, dan bukan kita yang menentukan. Kita aplikasi ke imigrasi Hong Kong kalau memang sesuai semua syaratnya iya, dan kembali dilihat tergantung status pasangannya. Apakah status pasangan adalah penduduk Hong Kong yang bisa membuat kita menjadi dependennya ya. Tapi kalau pasangan kita bukan penduduk Hong Kong, ya gimana kita mau jadi penduduk Hong Kong ya? Kemudian anak lahir otomatis di Hong Kong ya juga tidak, karena anak akan mengikuti status keimigrasian orang tuanya, entah ayahnya atau ibunya. Itu yang biasanya terjadi ya. Ya, nah ketika mungkin dalam sebelum menjalin hubungan, apa saja sih yang harus dipertimbangkan untuk teman-teman? Jadi hubungan sesama manusia kan penting untuk semua manusia, dan di Hong Kong ada 390.000 pekerja rumah tangga migran. 1 dari 7 perempuan itu di usia reproduktif, dan banyak orang memang menginginkan hubungan romantis berjangka panjang. Jadi mencari pasangan ini, jadi pasti mencari pasangan. Nah, yang bisa kami sampaikan ada 4 tips. Yang pertama, kenali diri sendiri. Nilai teman-teman apa, tujuannya berada di Hong Kong apa, yang paling penting buat teman-teman apa. Dengan mengetahui ini, kita jadi tahu siapa yang kita mau jadikan pasangan, atau apa yang kita mau kejar. Dan juga dengan mengetahui nilai tujuan dalam hidup yang paling penting dalam hidup, kita jadi tahu kompromi apa yang bersedia kita lakukan ketika menemukan seseorang yang kelihatannya menunjukkan ketertarikan untuk menjadi pasangan kita. Dan juga kita bisa dengan mengetahui nilai kita, tujuan hidup,
kita juga bisa menentukan kapan kita akan mengatakan iya, kapan kita akan mengatakan mungkin, kapan kita akan mengatakan tidak. Tips yang kedua, cinta itu tidak memanipulasi. Tadi Bu Natalia sudah Bu Natalia sudah berbagi miskonsepsi. Jadi kita bertemu laki-laki yang entah offline artinya bertemu sehari-hari atau bertemu secara online, dan dalam kehidupan sehari-hari bahkan dan juga ketemu online, orang tidak selalu menampilkan siapa dirinya yang sebenarnya. Mungkin ada orang yang mengatakan kalau menikah nanti jadi penduduk Hong Kong. Kalau nanti hamil kita akan menikah kok. Atau saya akan tinggal dengan kamu, ini hubungan jangka panjang. Jadi mengenal calon pasangan kita itu penting luar biasa. Tips yang ketiga itu, ya cinta itu tidak menyakiti. Kita perlu mengenal hubungan yang sehat dan hubungan yang tidak sehat. Karakter hubungan yang sehat itu seperti apa? Saling menghargai, saling percaya, saling mendukung. Dan karakter yang tidak sehat biasanya ada salah satu pihak yang mengontrol, selalu merendahkan atau melakukan kekerasan fisik, kekerasan mental, kekerasan seksual, dan juga memaksa pasangannya melakukan sesuatu yang pasangannya tidak mau. Itu hanya beberapa karakternya. Dan tips yang keempat, cinta itu sebaiknya memberdayakan, bukan memperdayakan. Cinta yang memberdayakan seperti apa sih? Nah, jika kita memiliki cinta yang sebenarnya, maka cinta itu akan mendorong kita untuk setia dengan pasangan. Cinta itu akan membuat kita ingin menjadi orang yang lebih baik. Jadi cinta itu lebih dari ketertarikan fisik. Cinta juga membicarakan hal-hal tentang cita-cita bersama, tujuan bersama, dan berhubungan seksual tidak sama dengan cinta. Cinta tidak sama dengan berhubungan seksual, dan cinta pasangan yang memang benar-benar memiliki cinta akan membicarakan hal-hal penting tentang tujuan menjadi keluarga, membangun keluarga, dan bagian dari tujuan yang penting itu adalah memiliki anak. Ini 4 tips yang bisa kami bagikan pada malam hari ini. Jadi sebuah pembelajaran untuk kita semua ya, bagaimana menjalin hubungan dan bagaimana memaknai cinta dan juga memaknai tujuan baik dari diri kita sendiri maupun dengan pasangan juga. Namun ketika seseorang ini berada ditempatkan di situasi krisis tadi, ketika sudah terlanjur menghadapi dia berada dalam kondisi krisis, tapi lalu kemudian tadi sudah diinformasikan mengenai pilihan-pilihan yang dia punya begitu. Salah satunya tadi bisa kembali ke Indonesia ya. Apa saja sebetulnya yang dipersiapkan ketika seseorang yang mengalami krisis tadi memilih untuk pulang ke Indonesia, Bu? Medina bisa menyampaikan. Iya. Persiapannya yang terutama kita harus mempersiapkan diri secara mental. Apa nanti antisipasi yang akan dihadapi setelah pulang kembali ke tanah air, apalagi kalau sudah tidak lama ya, dan juga kembali dengan 1 orang anak atau 2 orang anak ataupun 3 orang anak. Ini harus dipersiapkan matang-matang dan mental kita harus benar-benar siap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi pada saat kembali ke tanah air. Dan salah satu caranya kita biasanya menyarankan untuk tetap berkomunikasi dengan keluarga. Kalau sudah tidak berkomunikasi dengan keluarga, cobalah untuk kembali memulai berkomunikasi dengan keluarga. Karena tidak ada dukungan yang lebih baik daripada keluarga kita sendiri.
Kemudian seperti saya tadi bilang, antisipasilah menghadapi potensi yang akan dihadapi pada saat pulang ke Indonesia. Potensi ini bisa datang dari keluarga sendiri ataupun dari yang lebih besar seperti komunitas. Mungkin kalau pulang di kampung dengan tetangga, dengan satu RT, satu RW dan sebagainya. Karena mungkin mereka melihat, oh sebelumnya kamu pergi ke Hong Kong untuk bekerja, tapi kemudian pulang kembali ke Indonesia membawa seorang anak, dan ini harus dipikirkan. Dan bagaimana kalau mental kita tidak siap, kita bisa jatuh hanya dengan satu perkataan atau komentar yang tidak mengenakan hati, dan ini juga bisa berpengaruh yang sangat dampaknya sangat besar kepada anak. Kemudian tadi sudah saya sebutkan juga semua dokumentasi yang akan diperlukan untuk pulang ke Indonesia harus disiapkan. Terutama untuk sang anak ya, kalau misalnya tadi akta kelahiran tidak didaftarkan di KJRI Hong Kong, kemudian didaftarkan kembali di Distrik Capil setempat di mana nanti akan tinggal di Indonesia, anak tidak akan bisa bersekolah. Dan ini ada langkah-langkahnya tersendiri. Pada saat pulang ke Indonesia, langkah pertama yang harus dilakukan adalah untuk mendapatkan KTP, kemudian kartu keluarga, kemudian tanpa dua ini kita tidak bisa mendaftarkan akta kelahiran anak di Distrik Capil tadi. Dan sebelum pulang kembali ke Indonesia, itu juga kita harus bisa mengumpulkan semua informasi mengenai misalnya sekolah, atau kalau anak sudah mulai usia sekolah ya, seperti misalnya 5 tahun mau ke TK atau ke SD, kita harus mengumpulkan semua informasi dan juga mungkin bisa mengerahkan keluarga tadi dengan berkomunikasi dengan keluarga, sekolah mana yang bisa dihadiri atau diikuti oleh anak kita nanti. Kemudian juga kalau misalnya masih bayi, pastikan di daerah kita mengetahui ada akses kesehatan di mana bayi sangat penting ya untuk mendapatkan imunisasi dan vaksinasi. Dan ini juga baik untuk dikomunikasikan dengan keluarga. Dan apabila sudah berada di Hong Kong cukup lama dan tidak pulang, dan juga tadi seperti saya bilang, kalau mempunyai status reconnaissance paper karena tidak diperbolehkan bekerja, mungkin kita bisa mulai dari Hong Kong pada saat ini menggunakan waktu sekarang untuk menambah keahlian dan keterampilan. Karena kalau sudah lama seperti pisau tidak diasah ya, jadi tumpul. Dan juga sekarang tidak usah harus selalu pergi kemana, karena tersedia banyak sekali online kursus-kursus online yang saya sudah pernah lihat juga, sudah survei ya, ada beberapa yang menyediakan kursus online gratis di Indonesia. Jadi ini sangat penting sebelum kembali ke Indonesia persiapannya. Ya, baik, kita buka lain pertanyaan lagi. Sudah ada yang masuk, bisa kita tampilkan. Baik, selamat malam, saya Vivi. Selamat malam Bu Vivi, terima kasih untuk talkshow-nya yang menarik. Apakah menurut Pathfinder sistem hukum di Hong Kong sudah cukup responsif gender dan memperhitungkan pengalaman perempuan dalam hal kasus-kasus aborsi ilegal yang serta-merta dikaitkan dengan tindakan kriminal? Padahal mungkin ibu migran melakukan unwanted crime dalam konteks ini. Berdasarkan pengalaman Pathfinder, adakah kasus aborsi ilegal yang tidak dihukum? Baik, dalam kaitan dengan aborsi atau kehamilan tidak diinginkan, apakah Pathfinder pada posisi pro-choice atau pro-life? Bagaimana hal ini diterapkan dalam mendampingi perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak diinginkan? Baik, apakah sistem hukum di Hong Kong sudah cukup responsif gender? Yang pertama. Mungkin saya akan mulai bertanya atau menjawabnya. Yang bisa kami bagikan adalah di Hong Kong ada aborsi legal. Yang walau aborsi legal tentu saja memiliki prosedur yang harus diikuti, dan kami bisa membayangkan bahwa teman-teman ketika mengambil keputusan untuk melakukan aborsi ilegal, mungkin ini bukan sesuatu yang sebenarnya kalau dia mendapatkan informasi, kalau dia bisa mendapatkan support, mungkin dia tidak menginginkannya. Aborsi bisa meninggalkan bekas di tubuh, meninggalkan bekas di hati, meninggalkan macam-macam sesuatu yang berjangka panjang. Dan sayangnya di Hong Kong
karena ada aborsi legal, ada aborsi ilegal, apapun yang dianggap ilegal tentu saja akan berkonsekuensi hukum. Dan hukumannya bisa hukuman penjara. Adakah kasus aborsi ilegal yang tidak dihukum? Dalam beberapa kasus dengan pertimbangan hakim dan beda-beda ya. Tadi seperti yang dibagikan Bu Natalia, ada yang berkaitan dengan kehilangan nyawa, berkaitan dengan sudah berapa lama kehamilannya, seperti apa caranya, dan segala macam. Maka hukuman juga berbeda-beda. Apakah Pathfinders posisi pro-choice atau pro-life? Pathfinders menginginkan seorang ibu memiliki informasi yang cukup untuk mengambil keputusan. Jadi ibu, dan dengan harapan bahwa mereka sudah mendapatkan informasi yang cukup, didampingi untuk mengetahui apa yang dia inginkan, maka ibu akan mengambil keputusan yang paling bijaksana untuk dengan mempertimbangkan dirinya dan mempertimbangkan anak yang dikandungnya. Dan ketika kita bicara soal aborsi, dalam hal ini aborsi legal, lagi-lagi pihak medis juga akan berperan untuk menolong ibu menemukan pilihan yang paling bijaksana. Baik. Ya, Nggak bisa menjawab ya. Oke, baik. Tadi sudah disampaikan juga mengenai bagaimana apa yang perlu dipersiapkan ketika dia berada di Kresik dan memilih untuk pulang ke Indonesia. Tapi dalam hal ingin memiliki anak, ya Bu ya, pastinya lebih baik terencana gitu ya. Tidak inginlah kita pasti kehamilan yang tidak terencana begitu. Sebetulnya pertimbangan apa saja ketika seorang ibu migran misalkan, atau mungkin seorang ibu dalam pertimbangan untuk hamil atau memiliki anak, perencanaan apa saja yang perlu dilakukan Bu sebetulnya? Terima kasih Bu Ayu. Dari kasus, dari pendidikan komunitas yang kami lakukan, kami mendengar bahwa kebanyakan atau hampir semua tidak berencana mengalami kehamilan ketika berada di Hong Kong, tetapi kehamilan yang tidak direncanakan terus terjadi. Dan kedua, kehamilan yang tidak direncanakan tidak ilegal di Hong Kong dan sebenarnya bisa menjadi kabar yang baik. Kabar yang baik jika dipersiapkan dan direncanakan dengan baik. Kehamilan, melahirkan anak ini salah satu keputusan yang tidak bisa diubah kembali. Salah satu keputusan permanen. Jika kita membuat rencana untuk membangun rumah, mungkin sebagian orang malah memilih pakaian besok apa yang digunakan, apalagi jika berkaitan dengan kehamilan atau membesarkan seorang manusia lain yang akan bergantung kepada kita dalam masa-masa awal hidupnya. Boleh kita lihat presentasi kelima? Slide kelima. Ya. Semoga ini bisa menolong teman-teman. Tadi Bu Natalia sudah berbagi sebagian tentang mengetahui hukum, mengetahui kebijakan yang berkaitan dengan pekerjaan di Hong Kong. Jadi perlindungan kehamilan. Dan ini kami rasa penting setiap orang berefleksi, menanyakan kepada dirinya. Ini kami memberi beberapa pertanyaan yang sebaiknya dipertimbangkan. Apa sih motivasinya ingin memiliki anak atau ingin hamil? Ini harapan pribadi atau hanya harapan pasangan atau harapan orang lain? Kedua, ini cita-cita, cita-cita hidup atau tujuan teman-teman atau bagaimana? Ketiga, bagaimana hubungan teman-teman dengan pasangan? Apakah memiliki hubungan yang sehat? Apakah siap menjadi orang tua? Siap menjadi orang tua artinya membesarkan anak, bisa membagikan nilai dan cara hidup yang dipikirkan kepada seorang anak. Apakah memiliki pola hidup yang sehat?
apakah bersedia mengupayakan yang terbaik untuk anak Anda, dan dalam hal ini keamanan, keselamatan, tumbuh kembang yang baik, dan kesempatan untuk mewujudkan cita-cita. Apakah siap secara finansial, dan apakah memiliki support system yang kuat? Apakah pasangan dan keluarga bisa mendukung ketika diperlukan, atau jika tidak, apakah memiliki kemampuan finansial untuk menggaji pengasuh? Dan ketika kita bicara soal membesarkan anak di Hong Kong atau di Indonesia, karena di Hong Kong ada hak, tadi sudah disebutkan sebagian oleh Bu Natalia, salah satu yang tidak diatur misalnya adalah tentang di mana anak tinggal. Jadi jika terus memutuskan untuk bekerja, siapa yang akan merawat anak? Dan di mana anak Anda akan tinggal? Ini pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu ditanyakan kepada diri sendiri. Dan jika sudah mempertanyakan pertanyaan ini, dan kemudian juga belajar kembali tentang hukum perlindungan di Hong Kong, teman-teman jadi mengerti informasi apa lagi sih yang dibutuhkan. Dan mungkin keputusan teman-teman adalah, oh, saya tidak siap untuk hamil, itu sebabnya saya dengan pasangan saya, dengan suami saya mungkin lebih baik memakai kontrasepsi misalnya. Atau mungkin teman-teman bilang, oh saya siap kok, saya siap hamil minggu depan, saya siap hamil begitu. Mungkin itu keputusannya setelah bertanya ini semua, setelah mengetahui informasi. Atau silakan ya Bu ya. Atau oke, saya akan hamil, saya memang bertujuan untuk hamil, tetapi mungkin bukan sekarang, karena saya masih harus merencanakan anggaran, saya masih mau menabung, saya masih mau belajar keahlian menjadi ibu dan orang tua yang baik. Atau bisa saja juga teman-teman mengambil keputusan, oh iya saya rasa saya siap kok melahirkan di Hong Kong, membesarkan anak di Hong Kong. Atau malah teman-teman mengatakan, oh kelihatannya saya akan menunggu mungkin 2 tahun, setelah 4 tahun saya akan pulang berbicara, dan saya bisa memulai berbicara dengan pasangan saya dan keluarga saya akan melahirkan dan membesarkan anak di Hong Kong. Atau juga teman-teman mengatakan, oh saat ini bukan tujuan saya mau mengejar cita-cita saya yang lain. Ya. Baik, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang patut ditanyakan ke diri sendiri ketika ingin mengambil keputusan apakah ingin memiliki anak atau tidak. Dan anak ini jangan sampai hanya jadi sebuah konsekuensi dari tindakan yang tidak dipikirkan matang gitu ya Bu ya, karena anak ini kan punya masa depan nantinya juga harus dipikirkan gitu. Terima kasih sekali atas share-nya tadi, banyak informasi yang disampaikan dan kita dapat bersama. Tapi untuk dapat informasi yang lebih banyak lagi bisa menuju kemana nih Bu dari Pathfinders ini? Senang sekali untuk informasi yang lebih lanjut, karena kalau kita mau share semua nggak akan cukup ya waktu malam ini ya. Jadi silahkan kunjungi website kami www.pathfinders.org.hongkong. Di sini dan kabar baik bahwa kami baru saja mendevelop website baru, dan juga sedang diusahakan untuk membuat dalam bahasa Indonesia. Jadi teman-teman bisa mengakses semua informasi layanan kami atau yang berkaitan hukum ataupun educational atau workshop yang berkaitan dengan layanan Pathfinders. Kemudian kami juga ada Facebook yaitu PFFMW, Pathfinder for the Migrant Worker. Di situ kami akan sharing mengenai semua aktivitas, workshop atau semua tema layanan yang berkaitan dengan ini. Kami ada di dalam website ini juga akan ada buku panduan untuk home country integration yang tadi sudah di-share sama Ibu Medina. Kemudian juga ada petunjuk buat majikan. Jika memang Anda sulit berkomunikasi dengan majikan, silahkan lihat buku ini dalam bahasa Inggris dan bahasa Kanton, jadi bisa diperlihatkan. Jadi apa yang harus saya lakukan dari sisi majikan nih kalau helper saya hamil. Nah, kemudian kami juga ada program seperti tadi dikatakan, kami fokus kepada tindakan preventif dan sosialisasi edukasi komunitas tentang
krisis yang dialami, kalau jika mengalami kehamilan yang tidak terencana, maka ada program Train the Trainers. Silahkan bergabung bersama kami dengan Train the Trainers untuk memberikan pengetahuan, pelatihan bagi teman-teman yang mau berperan di dalam komunitas untuk menyebarkan tentang informasi ini. Ya, baik. Jadi silakan teman-teman yang sedang menyaksikan acara malam hari ini mungkin yang tertarik ingin menjadi ambassadors ya istilahnya, Bu. Duta Pathfinders yang ingin berbagi informasi ke teman-temannya, mengedukasi begitu terkait isu-isu ini. Sebelum menutup boleh saya minta pesan terakhir dari seluruh narasumber. Silakan boleh dari Bu Christina ya. Cinta itu memberdayakan. Cinta membuat kita ingin menjadi orang yang lebih baik, orang yang lebih bijak. Cinta membuat kita peduli dengan hal yang baik untuk diri kita sendiri dan juga peduli dengan orang lain. Tidak ada dari kita yang terlalu bijak sehingga tidak bisa belajar lebih bijak lagi. Jangan menunggu sampai krisis tiba untuk mempelajari hak, untuk mempelajari informasi yang relevan dengan kehidupan kita selama menjadi pekerja di Hong Kong. Jangan menunggu krisis untuk belajar tentang hal-hal yang penting selama tinggal di Hong Kong. Ilmu ini mungkin tidak hanya teman-teman yang memerlukan, tetapi juga teman-teman yang lain yang membutuhkan. Dengan kesadaran, pengetahuan, teman-teman mungkin bisa menolong diri sendiri dan menolong orang yang lain. Dan jika mengalami krisis, jangan putus asa, cari bantuan. Baik, Ibu Medina silakan. Saya pesan dan kesan saya ini dari satu kacamata sebagai seorang ibu. Anak adalah buah hati, di mana cinta yang kita miliki untuk anak kita tidak berkondisi. Anak bertumpu kepada kita sebagai orang tua untuk membuat keputusan yang bijaksana, di mana ini untuk yang terbaik bagi mereka. Sebelum mempunyai anak dan setelah mempunyai anak, kita harus bisa membuat keputusan yang seperti saya tadi bilang, yang terbaik untuk anak. Dari hati saya hanya bilang hidup adalah satu keputusan, hanyalah satu keputusan dari kehidupan yang berbeda. Maka dari itu sebelum kita membuat keputusan 1, 2, dan 3 harus dipikirkan dengan matang-matang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Medina. Bu Natalia. Giliran saya ya. Sebagai seorang perempuan nih ya tadi, kalau saya dari sudut pandang sebagai perempuan, kita mengerti perempuan itu kita rindu untuk dicintai, kemudian menerima pujian, itu tidak salah. Kembali lagi, cinta itu indah. Kalau kita mau merasakan indahnya cinta, mari kita mencintai dengan bijak. Cintai diri sendiri dulu, karena setiap kita adalah pribadi yang berharga. Dan kalau kita sudah bisa mencintai dan menghargai diri kita sendiri, kita pun akan bisa mencari pasangan yang dapat mencintai kita, dan bersama-sama kita bisa mengalami indahnya cinta. Jadi kembali, cinta itu indah. Kita memilih pasangan dan mengalami cinta dengan bijak. Love is beautiful. We just have to be mindful. Ya. Terima kasih sekali atas pesannya dan juga informasi yang banyak sekali tadi, pastinya bermanfaat untuk teman-teman yang sedang menyaksikan saat ini. Mudah-mudahan demikianlah episode Ngopi Instan pada malam hari ini. Jangan lupa di minggu depan kita akan hadir kembali dengan tema yakni pahami hak dan kewajiban pekerja migran. Akan ada narasumber dari perwakilan JPMI dan IMU yang akan bergabung dengan kita, juga dengan profil dari KJRI Hong Kong juga yang akan membahas terkait tema tadi. Kita saksikan cuplikan untuk minggu depan, episode minggu depan. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan saya Sring, Ketua dari Indonesian Migrant Workers Union atau IMU, dan juga Koordinator Jaringan Buruh Migran Indonesia JPMI. Jangan lupa saksikan Ngopi Instan setiap hari Jumat bersama KJRI. Nanti saya akan berbagi bagaimana cara kita bekerja di Hong Kong, apa yang perlu kita pahami, hak apa saja yang perlu kita ketahui, dan kewajiban apa saja yang harus kita penuhi selama bekerja di Hong Kong. Jangan lupa hari Jumat nanti.
perhatiannya dari teman-teman yang sudah menyaksikan pada malam hari ini. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Selamat malam.